warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perancangan dan analisa sistem perpustakaan. Nama anggota kami ada Ahmad Raffi Ikrom, ada Farhan Rivaldi, Surya Kiswa, dan Rizky Jailani. Pertama-tama saya kenalkan diri. Nama saya Nurya Kiswa. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang perpustakaan merupakan elemen penting dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa teknik informatika sebagai sumber referensi utama. Namun, banyak perpustakaan di perguruan tinggi masih menggunakan sistem manual yang menimbulkan berbagai kendala, seperti pencarian buku yang lambat, antrian peminjaman, dan akses terbatas terhadap koleksi digital. Sistem pencatatan fisik juga rawan kesalahan dan kehilangan data, sehingga mengurangi efektivitas perpustakaan di era digital. Teknologi informasi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mentransformasi sistem tradisional menjadi lebih efisien dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi perpustakaan digital yang dapat mempermudah akses informasi, mempercepat proses layanan, serta menjadi sarana praktik penerapan ilmu bagi mahasiswa teknik informatika. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi yang mampu mempermudah pengelolaan data buku dan anggota perpustakaan. Terus bagaimana membangun sistem yang dapat mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku. Terus bagaimana merancang basis data yang terstruktur agar data perpustakaan dapat diakses dan dikelola dengan lebih akurat dan efisien. Terus ada tujuan perancangan sistem, yaitu mengotomatisasi proses administrasi perpustakaan, menyediakan akses informasi yang cepat dan akurat kepada pengguna, dan menyederhanakan proses pencatatan transaksi serta menghasilkan laporan secara real time. Terus ada manfaat sistem, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perpustakaan, meminimalisasi manusia dalam pencatatan dan pengolahan data, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik pada anggota perpustakaan. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Dalam perancangan sistem informasi perpustakaan ini, pendekatan metodologi yang digunakan adalah waterfall, yaitu salah satu model dari sistem development life cycle atau SDLC yang bersifat sekuensial atau bertahap. Metode ini dipilih memberikan struktur yang sistematis dan terencana dalam proses pengembangan sistem, sehingga sangat sesuai untuk proyek dan kebutuhan. Seperti sistem informasi perpustakaan. Metodologi waterfall dipilih karena selain memberikan alur kerja yang jelas dan terstruktur, pendekatan ini juga sangat efektif untuk proyek sistem informasi berskala kecil hingga menengah, terutama yang memiliki kebutuhan tetap dan tidak terlalu banyak perubahan selama proses pengembangan berlangsung. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Farhan Rivaldi. Saya akan melanjutkan pembahasan perancangan dan analisa sistem perpustakaan. Di sini ada 6 tahapan utama model waterfall yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan, yaitu yang pertama ada analisa kebutuhan, mengumpulkan dan mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang ada di perpustakaan. Informasi dikumpulkan melalui studi literatur, observasi sistem existing, serta wawancara untuk memahami kebutuhan pengguna dan stakeholder. Selanjutnya ada perancangan sistem desain, perancangan proses bisnis menggunakan activity diagram, use case diagram, class diagram, sequence, dan perancangan basis data dengan entity relationship diagram. Selanjutnya ada implementasi desain sistem yang telah dibuat dikonversi menjadi bentuk nyata berupa kode program dan konteks tugas. Ini diimplementasikan bersifat konseptual atau tidak dipraktikkan.
Selanjutnya ada pengujian atau testing. Dilakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa fitur dan fungsi berjalan dengan kebutuhan. Pengujian bisa berupa validasi logika, desain, atau skenario penggunaan sistem. Selanjutnya ada penerapan, deployment, menjelaskan rencana dan skenario penerapan sistem ke lingkungan perpustakaan seperti migrasi data, pelatihan pengguna, dan penyesuaian infrastruktur. Selanjutnya ada pemeliharaan atau maintenance, pemantauan performa sistem, perbaikan bug, serta pembaruan sistem sesuai kebutuhan baru di masa depan. Selanjutnya ada tahap analisis kebutuhan fungsional, mengungkapkan bahwa sistem harus mampu menangani beberapa use case kritis. Yang pertama ada sistem harus menyediakan mekanisme pendaftaran anggota dengan validasi data yang ketat termasuk verifikasi identitas. Kedua, diperlukan fungsi katalogisasi buku yang komprehensif dengan kemampuan pencarian multi kriteria. Ketiga, ada proses peminjaman dan pengembalian harus terintegrasi dengan perhitungan denda otomatis berdasarkan kebijakan perpustakaan. Di sini ada table analisis kebutuhan. Ada modul, fitur, deskripsi kebutuhan, prioritas. Yang pertama, modul manajemen anggota, fiturnya pendaftaran anggota baru, deskripsi kebutuhannya, form online dengan validasi nick, email, dan nomor telepon. Prioritasnya tinggi. Fitur login dan autentifikasi, deskripsi kebutuhannya, akses di sistem menggunakan username atau email, dan paspor. Prioritasnya tinggi. Selanjutnya ada fitur manajemen profil, deskripsi kebutuhannya, anggota dapat update data pribadi dan lihat riwayat peminjaman, prioritasnya sedang. Selanjutnya ada modul manajemen buku, fiturnya di pencarian buku, deskripsi kebutuhannya, pencarian multi kriteria seperti judul, pengarang, dan ISBN, prioritasnya tinggi. Selanjutnya ada fitur status ketersediaan, deskripsi kebutuhannya, tampilan status real time, tersedia atau dipinjam, prioritasnya tinggi. Selanjutnya ada fitur katalog digital, deskripsi kebutuhannya, admin dapat menambah atau mengedit dan hapus data buku serta mengupload cover, prioritasnya tinggi. Selanjutnya ada modul transaksi, fiturnya peminjaman buku, deskripsi kebutuhannya, batas waktu 7 hari dengan validasi kuota, prioritasnya tinggi. Selanjutnya ada fitur perpanjangan masa pinjam, deskripsi kebutuhannya, perpanjangan otomatis jika tidak ada waiting list, prioritasnya sedang. Pengembalian plus denda, penghitung deskripsi kebutuhannya, menghitung denda otomatis 2.000 per hari dan catat pembayaran, prioritasnya tinggi. Selanjutnya ada modul pelaporan, fiturnya laporan peminjaman, deskripsi kebutuhannya, ekspor data harian atau bulanan dalam format PDF atau Excel, prioritasnya sedang. Selanjutnya ada fitur statistik penggunaan, deskripsi kebutuhannya, dashboard visual, buku populer, tingkat keterlambatan, prioritasnya rendah. Selanjutnya ada tabel analisa bisnis, analisis proses bisnis exiting, mengidentifikasi beberapa bottleneck seperti duplikasi data anggota, kesalahan human error dalam perhitungan denda, serta keterlambatan dalam update ketersediaan buku. Sistem baru akan mengatasi masalah ini melalui optimasi proses, validasi real-time, dan sinkronisasi data terpusat. Workflow baru yang diusulkan akan mengurangi langkah-langkah manual dan meminimalkan intervensi manusia pada proses rutin. Di sini ada table yaitu proses bisnis, current state atau manual, future state atau digital, serta manfaat. Di sini ada proses bisnis pendaftaran anggota, current state-nya formulir kertas, verifikasi manual, future state-nya form online dengan validasi otomatis, manfaatnya mengurangi waktu proses 70%. Proses bisnis pencarian buku, current state-nya kartu katalog fisik, pencarian manual. Future state-nya
pencarian digital dengan filter multi kriteria. Manfaatnya pencarian 5 kali lebih cepat. Selanjutnya ada proses bisnis peminjaman. Current state-nya catatan di buku besar, risiko human error. Sedangkan future state-nya transaksi otomatis tercatat real time di database. Manfaatnya eliminasi kesalahan data. Selanjutnya ada proses bisnis denda. Current state-nya perhitungan manual dan sering tidak akurat. Future state-nya sistem hitung otomatis plus integrasi pembayaran digital. Manfaatnya akurasi 100%, pembayaran lebih mudah. Selanjutnya ada proses bisnis laporan. Current state-nya dibuat manual, memakan waktu. Future state-nya generate otomatis dengan satu klik. Manfaatnya hemat 8 jam kerja atau admin per minggu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pada use case diagram. Pertama-tama, di sini terdapat 3 aktor, yaitu admin, mahasiswa, dan kaprodi. Di sini admin dapat melakukan login. Setelah login, admin dapat melakukan mengelola user seperti menambahkan atau menghapus data mahasiswa. Lalu di sini admin dapat melakukan pengelolaan data peminjaman serta melakukan pengelolaan data pengembalian. Selanjutnya, di sini admin dapat melakukan laporan perpustakaan. Lalu selanjutnya logout. Lalu selanjutnya di sini mahasiswa dapat melakukan login. Setelah login, mahasiswa dapat melanjutkan untuk melakukan peminjaman serta pengembalian buku. Lalu logout. Lalu terakhir di sini ada kaprodi. Kaprodi dapat login. Lalu setelah login, kaprodi dapat melihat dari laporan perpustakaan. Lalu selanjutnya logout. Lalu selanjutnya di sini ada activity diagram. Pertama-tama, mahasiswa akan mencari buku di perpustakaan. Lalu mahasiswa menyerahkan buku pada admin. Selanjutnya, pada admin perpustakaan, dia akan mengisi username dan password. Lalu sistem akan memvalidasi login. Jika salah, dia akan balik untuk mengisi username dan password. Lalu, jika benar, sistem akan menuju pada tampilan halaman. Pada admin perpustakaan akan muncul halaman utama. Lalu selanjutnya, admin perpustakaan klik menu peminjaman buku, pilih mahasiswa dan buku, lalu klik simpan transaksi. Lalu pada sistem, dia akan melakukan validasi data mahasiswa. Jika ada suatu kesalahan, maka dia akan balik lagi pada pilih mahasiswa dan buku. Lalu jika benar, dia akan tersimpan data. Lalu selanjutnya pada admin perpustakaan, dia akan melakukan buku diserahkan pada mahasiswa. Lalu selanjutnya mahasiswa dapat membawa buku yang dipinjam. Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Pertama-tama, petugas perpustakaan membuka form peminjaman. Lalu petugas perpustakaan akan melakukan mengisi data form peminjaman, lalu disimpan dalam form peminjaman. Selanjutnya pada form peminjaman ini, dia akan mengirim data pada kontrol peminjaman. Nah, pada kontrol peminjaman ini, dia akan melakukan validasi. Jika terdapat suatu yang error, maka akan menampilkan pesan error. Jika benar, akan muncul tampilan data berhasil disimpan. Lalu, kontrol peminjaman akan melakukan cek koneksi untuk mengirim ke database penyimpanan. Jika benar, jika sudah, dia akan tersimpan dalam database penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Jalani. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas rancangan analisa sistem perpustakaan. Baik, terakhir kali sudah dijelaskan oleh teman saya dan saya akan melanjutkan dari kelas diagram. Baik, kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur statis dari sistem, menunjukkan kelas-kelas yang digunakan beserta atribut dan operasi metodenya, serta hubungan antar kelas. Kelas diagram terdiri dari beberapa kelas utama, yaitu di sini ada mahasiswa yang menyimpan data mahasiswa seperti nama, NIM, tanggal lahir, dan alamat. Mahasiswa dapat melakukan operasi delete, insert, select, dan update. Yang kedua ada user.
User digunakan untuk menyimpan data admin atau pengguna sistem yang memiliki atribut hak akses, jabatan, username, dan password. Dan ketika ada buku, mewakili data buku perpustakaan dengan atribut seperti judul, kategori, pengarang, stok, dan tahun terbit. Buku memiliki metode untuk insert, delete, serta update. Yang keempat ada peminjaman yang menyimpan informasi transaksi peminjaman yang berisi tanggal pinjam dan kembali, serta relasi ke user. Yang kelima ada peminjaman detail yang menjelaskan detail dari transaksi peminjaman seperti jumlah buku, kode buku, dan keterangannya. Yang keenam ada pengembalian yang mencatat informasi saat buku dikembalikan, termasuk keterlambatan dan total denda yang harus dibayar. Dan yang terakhir ada denda, yang menyimpan data terkait denda berdasarkan keterlambatan dan jumlah denda yang dikenakan. Kelas diagram ini membantu memahami bagaimana data disimpan dan diolah dalam sistem, serta menunjukkan hubungan antar entitas seperti one-to-many, antara peminjam dan detail peminjaman, serta hubungan buku dan transaksi. Selanjutnya, ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD, diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data perpustakaan, seperti mahasiswa, tugas, buku, dan aktivitas peminjaman. Diagram ini terdiri dari beberapa entitas utama. Yang pertama ada mahasiswa, memiliki atribut seperti nama, NIM, dan program studi. Mahasiswa ini dapat melakukan aktivitas meminjam buku. Yang kedua, ada buku. Buku memiliki atribut kode buku, judul, pengarang, dan penerbit. Buku ini adalah objek yang dapat dipinjam oleh mahasiswa. Dan ketiga, ada petugas perpustakaan yang memiliki atribut ID petugas, nama petugas, dan nomor telepon. Petugas berperan dalam aktivitas melayani mahasiswa dalam proses peminjaman. Selain itu, relasi yang ada yaitu meminjam adalah hubungan antar entitas mahasiswa dan buku. Dan yang kedua ada melayani, adalah hubungan antara petugas perpustakaan dan mahasiswa. ERD ini membantu menggambarkan struktur logis dari sistem database perpustakaan, serta menunjukkan bagaimana data saling terhubung antar entitas. Berikut adalah contoh wireframe desainer saja ya, bisa kita lewatkan tanpa harus dijelaskan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dari perancangan sistem perpustakaan ini, yaitu perancangan sistem informasi perpustakaan digital ini memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan pada sistem konvensional, khususnya dalam hal efisiensi operasional, kecepatan layanan, dan akurasi data. Dengan pendekatan metodologi waterfall, tahapan pengembangan sistem dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, analisis, dan desain yang matang. Sistem ini juga memanfaatkan diagram UML untuk menggambarkan struktur dan alur kerja secara jelas, sehingga memudahkan semua pihak dalam memahami fungsionalitas sistem. Implementasi sistem ini diharapkan mampu menggantikan proses manual yang rawan kesalahan, serta memberikan kemudahan dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan perpustakaan. Dan ada saran yang bisa kami berikan, yaitu untuk pengembangan sistem di masa depan, disarankan untuk menambahkan entitas baru, guna mendukung fitur-fitur tambahan. Entitas seperti ulasan buku dapat diterapkan agar anggota dapat memberikan penilaian dan komentar terhadap buku yang dibaca, sehingga meningkatkan interaksi dan nilai referensi buku. Selain itu, ada entitas seperti antrian buku juga diperlukan untuk menangani daftar tunggu peminjaman secara otomatis, yang akan membantu mengatur sirkulasi buku dengan lebih efisien dan transparan. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.